Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat temas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah, Hal yang terbaik. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kita akan dimampukan Tuhan melakukan yang terbaik apabila senantiasa mendasarkan kehidupan kepada firman-Nya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Baik, apabila seorang murid belajar pada malam sebelum ujian, ia akan memiliki bekal untuk menjawab soal-soal yang diujikan. Lebih baik apabila ia telah belajar selama beberapa hari sebelumnya, pemahamannya terhadap materi pelajaran semakin bertambah. Tetapi jika ia giat belajar setiap hari, pemahamannya menjadi mantap. Yang terakhir disebut bukan baik atau lebih baik, melainkan terbaik. Firman Tuhan menasihatkan kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Perlu kita berubah seturut pembaruan budi. Alasannya, dunia tidak dapat dijadikan patron kehidupan, sekalipun prinsip yang terkandung di dalamnya baik, tetapi bukan yang terbaik. Perlu kita terutama mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah selalu sempurna, dalam arti terbaik. Contoh, baik menurut dunia jika kita memberi. Lebih baik jika memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kehendak Allah menyatakan kita perlu memberi menurut kerelaan hati, tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Di sini termuat standar kehidupan yang lebih tinggi. Bukan baik atau lebih baik, melainkan terbaik. Dalam bacaan ini kehendak Allah berbicara supaya kita melayani Tuhan menurut karunia. Baik jika kita melayani, tetapi terbaik jika kita melayani sesuai kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita ingin mendapatkan segala hal yang terbaik di kehidupan ini. Maka mari kita juga menjadi manusia terbaik, dengan senantiasa melakukan hal terbaik, bukan sekadar baik atau lebih baik. Jika ingin menjadi manusia terbaik, caranya ialah mengikuti kehendak Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Mari berkata, bersikap, dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perintah Paulus agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia sangat relevan bagi kita saat ini. Mengapa? Karena menjadi serupa rupanya akhir-akhir ini menjadi mimpi banyak orang. Maka tak heran kemudian stasiun televisi mulai memfasilitasinya sehingga muncul acara reality show seperti Asal atau Asli Tapi Palsu yang digawangi oleh almarhum Taufik Safalas. Lalu muncul Demokrasi, benar-benar mimpi, yang menampilkan orang-orang yang mirip dengan tokoh politik maupun selebritis. Dalam nas hari ini, Paulus menginginkan keserupaan kita bukan menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk ke ada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat,
tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran, tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil Kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, juga dapat berarti, jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia, untuk itu firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus menggunakan kata metamorfo untuk kata berubahlah, sebuah akar kata yang kemudian membentuk kata metamorfosis. Metamorfo mengandung arti diubah menjadi ke yang lain, berubah menjadi bentuk yang lain, atau dengan kata lain, tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Metamorfo bukan merupakan perubahan sementara dari suatu sifat, tetapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah kita mengubah pikiran kita agar tidak serupa dengan dunia? Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk tidak serupa dunia lewat 3 aspek, yakni: pertama, melalui kehidupan pribadi. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini, kita perlu bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terutama bersyukur kepada suami, istri, anak, orang tua yang Tuhan sudah berikan. Gaya hidup dunia adalah gaya hidup yang tidak pernah puas terhadap apapun, sehingga bersyukur dan memperkatakan hal yang baik adalah cara untuk menangkal keinginan daging. Kita harus mengerti dengan jelas bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan lebih daripada harta-harta yang ada di dunia ini sebanyak apapun jumlahnya. Kedua, melalui kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang sesungguhnya adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan jatuhnya manusia di dalam dosa, persoalan keluarga ini mengalami berbagai macam penyimpangan yang marak. Kita sebagai orang percaya harus tegas menyatakan kebenaran ini di kehidupan kita. Tidak sedikit juga godaan untuk berselingkuh di dalam hubungan suami dan istri. Kita harus waspada dan senantiasa menjaga jarak dengan lawan jenis apabila sudah memiliki pasangan hidup agar tidak jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Dosa akan selalu menggoda kehidupan semua orang percaya, maka dari itu harus dilawan. Ketiga, melalui kehidupan pekerjaan. Ukuran kesuksesan karir di dunia sekarang seringkali didasari pada seberapa banyak materi yang dimiliki seseorang. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan adalah mandat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bukannya kita bekerja untuk bisa melanjutkan kehidupan. Apabila kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai suatu kepercayaan dan pelayanan yang Tuhan berikan, sudah pasti berkat akan mengikuti kehidupan kita.
Jangan sampai kita menaruh materi sebagai prioritas utama dalam pekerjaan kita. Setiap hari kita harus bisa mengubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang mengubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya mengubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini, sama seperti ikan di laut. Walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tapi melupakan yang lain, misalnya pengajaran tentang Injil kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus bukan pada manusia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, juga dapat berarti, jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah.
Karunia untuk menasihati, Roma 12 ayat 8 berkata, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Salah satu tujuan karunia diberikan kepada kita adalah untuk menasihati. Artinya, karunia itu jangan salah gunakan. Jika untuk menasihati, gunakanlah untuk menasihati bukan untuk yang lain. Paulus memberikan cara penggunaan karunia itu dalam nas hari ini. Karunia untuk menasehati tertulis dalam Roma 12 ayat 8 yang mengatakan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Kata encourage tidak hanya diartikan sebagai menasihati, namun juga mengandung arti mendorong, menghibur, menguatkan. Bahkan Roh Kudus sendiri disebut sebagai Parakletos, atau Dia sebagai penghibur. Dia adalah penasihat. Gereja juga memerlukan orang-orang memiliki karunia seperti ini yang dapat mendorong, menghibur, menguatkan dan menasihati orang lain. Biasanya kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan karunia ini kepada kita melalui konfirmasi dari orang-orang atau teman-teman di sekitar kita. Jika kita cermati lebih mendalam, maka dalam ayat 8 ini kita menemukan karunia lain yang berfungsi untuk mendorong dan membangun serta menguatkan kita untuk menggunakan karunia itu sesuai dengan kebutuhannya. Karunia-karunia itu adalah: pertama, karunia membagi-bagikan sesuatu. Roma 12 ayat 8 mengatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini juga merupakan karunia yang khusus. Membagi-bagikan sesuatu di sini ialah bukan membagi-bagikan milik orang lain tetapi membagi-bagikan milik kita. Tidak semua orang memiliki karunia ini, yang mampu membagi-bagi miliknya secara ikhlas. Kita harus belajar taat kepada Tuhan, misalnya memberikan perpuluhan, serta berlatih dan mencoba ikut berbagian memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kedua, karunia memberi pimpinan. Dalam Roma 12 ayat 8 dikatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kita tidak akan membahas berbagai teori kepemimpinan secara detail. Pemimpin yang mengerti sejarah dan mengerti pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, serta mampu menggerakkan dan membagikan visi penting itu kepada orang lain, berjuang untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam visi itu. Yang boleh membawa visi dari satu orang kemudian boleh menyebar kepada ribuan orang di segala tempat, tetapi ada juga bentuk kepemimpinan yang lain yang disebut manajemen leader. Gereja juga memerlukan pemimpin seperti ini, yang ahli di dalam bidang manajemen dan administrasi untuk mengatur, agar segala pekerjaan dapat diatur baik dan rapi. Ketiga, karuna kemurahan. Roma 12 ayat 8 mengatakan, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia ini diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada orang tertentu yang berfokus dalam menolong orang yang menderita, yang kesulitan, yang sakit, yang miskin dan yang kekurangan. Tentunya gereja juga memerlukan orang-orang yang memiliki karunia yang menunjukkan kemurahan ini. Jika kita diberi Tuhan karunia ini, baiklah kita melakukan pekerjaannya dengan sukacita, sehingga orang yang menerima kemurahan ini bisa merasa tertolong luar biasa, terhibur, dan dikuatkan.
Tentu masih banyak lagi karunia lain yang tidak disebut dan dibahas satu persatu di sini. Jika kita melihat diri kita memiliki karunia lain yang belum disebutkan di sini, maka kita tetap harus melakukannya demi membangun tubuh Kristus. Kita boleh berfungsi jika kita berada di dalam tubuh, dan kita boleh membangun, mendorong, melayani satu dengan yang lain, ke arah Kristus yang adalah kepala. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah karuniamu? Karunia apa yang kita miliki? Kalau kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita pasti memiliki karunia. Kalau kita anggota Kristus, maka kita diberi tugas mengerjakan karunia itu, yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus, untuk saling melayani, untuk menjadi berkat satu dengan yang lain, di mana semua kita bersama-sama melayani sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang berbeda-beda disatukan dalam satu visi, satu kepala Kristus, satu kebenaran firman Tuhan, satu roh yang menebus kita, mempersatukan kita. Jikalau semua itu terjadi, maka kita akan melihat betapa indahnya persekutuan Kristen. Karena itu, kerjakanlah karuniamu secara maksimal seperti yang Tuhan inginkan, setiap hari dan di mana saja. Dan pada saat engkau mengerjakan itu, engkau sendiri akan bertumbuh, dan akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Marilah kita semua, dengan karunia yang kita miliki masing-masing, bergandengan tangan dan bersama-sama membangun gereja yang telah Tuhan percayakan kepada kita, agar semua yang kita kerjakan akan menjadi berkat untuk semua orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa artinya menjadi korban yang hidup? Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, aku mohon kepadamu, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, yang merupakan ibadahmu yang wajar." Nasihat Paulus kepada jemaat di Roma adalah untuk mempersembahkan korban kepada Allah, bukan sebagai korban di atas mezbah, sebagaimana hukum Musa menuntut pengorbanan hewan, namun sebagai korban yang hidup. Kamus mendefinisikan pengorbanan sebagai segala sesuatu yang disucikan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, bagaimana kita menguduskan dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup? Di bawah Perjanjian Lama, Tuhan menerima pengorbanan hewan. Namun ini hanyalah gambaran tentang pengorbanan anak domba Allah, Yesus Kristus. Karena pengorbanannya yang terakhir dan hanya sekali untuk selama-lamanya di kayu salib, pengorbanan-pengorbanan dalam Perjanjian Lama menjadi usang dan tidak lagi mempunyai pengaruh apapun. Bagi mereka yang berada di dalam Kristus berdasarkan iman yang menyelamatkan, satu-satunya ibadah yang dapat diterima adalah dengan mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di bawah kendali Allah, tubuh orang percaya yang belum ditebus dapat dan harus diserahkan kepadanya sebagai alat kebenaran, mengingat pengorbanan Yesus yang terbesar bagi kita. Hal ini masuk akal. Seperti apakah pengorbanan yang hidup dalam arti praktisnya? Ayat berikut membantu kita untuk memahaminya. Kita adalah korban hidup bagi Tuhan dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia didefinisikan bagi kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ayat 16 sebagai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua yang dunia tawarkan dapat diringkas menjadi 3 hal ini. Keinginan daging mencakup segala sesuatu yang menarik selera kita dan melibatkan keinginan berlebihan akan makanan, minuman, seks,
dan apapun yang memuaskan kebutuhan fisik. Nafsu mata kebanyakan bersifat materialisme, mengingini apapun yang kita lihat yang tidak kita miliki dan iri pada orang yang memiliki apa yang kita inginkan. Kebanggaan hidup ditentukan oleh ambisi apapun yang membuat kita sombong dan menempatkan kita di singgasana hidup kita sendiri. Bagaimana orang percaya tidak bisa menjadi serupa dengan dunia? Dengan diubah melalui pembaharuan pikiran kita. Kita melakukan hal ini terutama melalui kuasa firman Tuhan untuk mengubah kita. Kita perlu mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan kitab suci. Firman Tuhan yang dilayani di dalam hati kita oleh Roh Kudus adalah satu-satunya kuasa di bumi yang dapat mengubah kita dari keduniawian menuju kerohanian sejati. Faktanya, kita semua perlu dibuat lengkap dan diperlengkapi secara menyeluruh untuk setiap pekerjaan baik. Hasilnya adalah kita akan dapat menguji dan menyetujui apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu kehendak-Nya yang baik, berkenan dan sempurna. Adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya untuk menjadi korban yang hidup bagi Yesus Kristus. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.